Pagi, Pak Santo. Pagi, Pak Wahyudi. Semangat. Ya, Pak. sehat, sehat. Pak Bu Sri resign. Jadi ada kesibukan mau persiapan masak. Ya, jadi saya saja. Kak. Tadi dia cuma bisa ikut sebentar. Baik, topik kita pagi ini kan tadi saya bilang eh, kecanduan ya. Jadi eh, kecanduan ini kan sesuatu yang mungkin kalau umumnya orang hanya kalau dengar kata candu, orang akan kemungkinan hanya akan eh, mengkorelasikan dengan narkoba. Ya, narkoba, memakai narkoba, lalu menjadi candu dengan narkoba. Ya, itu mungkin sudah umum kita tahu dan memang begitulah cara kerja narkoba. Makanya tidak bagus, eh, eh, dilarang pemerintah ya, tidak itu melanggar hukum dan sebagainya gitu, karena dia sifatnya candu dan merusak tubuh. Akan tetapi ternyata ada hal-hal lain juga yang sebenarnya ada sifat candunya, yang bukan melulu hanya narkoba. Yang mana di sini mungkin karena kita mungkin ini lebih hanya bersifat psikologi, sehingga mungkin ya hanya kalangan batas tertentu saja mungkin seperti kita gitu bahas ya. Uh, Contoh misalnya seseorang yang uh, mohon maaf ya, mohon maaf, misalnya dia obesitas. Seseorang yang obesitas itu uh, sebenarnya dia kecanduan makan. Kalau dipikir-pikir ya begitu ya, dia kecanduan makan. Dan menurut artikel yang saya baca, saya lihat video juga, itu dia kecanduan karbohidrat, gula. Ya ternyata ada substansinya juga gitu. Ada substansinya juga seperti narkoba, hanya saja tidak dikategorikan psikotropika dan tidak melanggar hukum. Ya terserah Anda kalau mau makan gula sebanyak-banyaknya, diabetes ya tanggung sendiri kan gitu aja. Tapi itu salah satu contoh sederhananya. Ternyata itu candu juga. Karena dia basically adalah sesuatu yang membuat kita mau lakukan lagi dan lagi dan lagi, dan kemudian kita seakan-akan ya, ini seakan-akan kita tidak punya kendali untuk menolaknya, seakan-akan. Nah, disinilah peran mindfulness ini sebenarnya sangat dapat membantu. Jika Anda tahu Anda ada kecanduan sesuatu, Anda dapat sadari kondisi ketika Anda sedang candu, craving terhadap apa ya bahasa Indonesia craving ya,
kayaknya pengen kali gitu ya, kayak ngidam gitu sesuatu. Ini bukan ngidam yang orang-orang hamil ya, ini beda ya. Jadi kayak ngidam sesuatu, mau mau sesuatu pengen banget gitu kan. Nah, eh, eh, nah ketika itu terjadi, kalau kita sering berlatih mindfulness, kita sering berlatih meditasi, sebenarnya kita cukup stop dulu sebentar, nafas dulu, nafas masuk, nafas keluar, dan sadari perasaan yang muncul tersebut. Sadari perasaan pengennya tersebut, ya. Lalu ya kita rangkul saja perasaan tersebut, karena ya kondisinya bisa saja satu, memang mungkin kondisi ekonomi tidak memungkinkan, ya ya jangan dipaksa gitu ya, itu satu. Kedua, mungkin kondisi kesehatan tidak memungkinkan, ya udah kebanyakan makan nih. Nah, coba kita rangkul perasaan tersebut kan, sehingga dia itu jadi tidak terlalu ganas memaksa gitu kan, sehingga kita jadi di bawah kontrol dia, dan akhirnya kita jadi nyerah juga, ya udahlah makan aja lah. Nah, itu contoh yang obesitas. Lalu ada juga kecanduan hal-hal yang lain yang mungkin lebih halus gitulah ya, mungkin istilahnya ya. Karena ada satu teman pernah bertanya sama saya, Pak, gimana sih caranya belajar untuk melepas? Jadi dia ini mau melepas dari seluruh kesibukan dia gitu ya. Nah, mungkin dia lihat saya tinggal di home begitu, dia mau mau melepas, saya mau lepas aja lah gitulah kan. Tapi nggak sanggup, dia bilang. Ya mungkin mau tinggal di home mungkin. Tapi kalau saya rasa dia mau tinggal di home ya gampang aja ya kan. Tapi sekarang dia nggak mampu melepas usahanya ya. Mungkin dia merasa masih melekat dengan anaknya, punya tanggung jawab gitu. Kalau tanggung jawab ya lain cerita lagi lah ya. Kita tanggung jawab, kita tetap harus penuhi tanggung jawab kita. Apalagi kita sebagai orang tua gitu ya. Kita harus tetap penuhi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu agak beda kategorinya dengan melekat. Nah, melekat ini kan sendiri sebenarnya juga ada konotasinya canduan juga, karena kita pengen aja gitu loh. Nah, jadi dia ini nggak sanggup melepas. Tapi yang saya lihat sih, ya dia bukan cuman sekedar sulit untuk melepas kesibukannya. Tapi ini ada kaitan dengan status. Ketika seseorang sudah berada di kondisi status yang cukup tinggi, dihormati, banyak orang tahu kemampuannya, kekayaannya, mungkin juga. Jadi tiba-tiba kalau besok ada ketemu orang lagi, loh kok sekarang, kemarin tidur rumahnya di villa, sekarang kok di gubuk gitu kan. Nah, mungkin itu sesuatu yang dia nggak tahu dia udah sanggup terima atau belum mengubah status yang seperti begitu. Jadi ini ada, ya saya dari sisi lain saya kategorikan ya kecanduan status gitu. Kecanduan status ini kan mirip juga kayak kita tiap hari harus update status gitu kan. Itu kan kecanduan juga gitu kan. Nah,
Iya. Jadi kurang lebih seperti begitulah ya. Ada hal-hal kecanduan yang sebenarnya dia kecanduannya halus dan mungkin agak aneh rasanya kalau ketika sekarang saya bilang ya itu sebenarnya juga kategorinya kecanduan juga, tapi kecanduannya halus. Karena kita mungkin di benak kita ini taunya ya kecanduan itu ya kecanduan narkoba, yang gitu-gitu mah bukan candu gitu ya. Oke, tapi ternyata ketika ya tiba-tiba Anda tidak ada itu, terus Anda pengen kan, dan rasanya kayaknya Anda kehilangan kendali diri untuk mampu menolaknya, ya itu kan ternyata seperti deskripsinya seperti candu juga. Mungkin seperti itu Pak. Dan ya tadi saya sudah jelaskan juga untuk mengatasinya tentu berlatih meditasi, mindfulness, hidup berkesadaran itu akan sangat membantu untuk mengatasi candu ini. Mungkin dari Pak Wahyudi dapat menambahkan, monggo silakan. Thank you, Pak Santo, untuk infonya di hari tentang kesadaran akan usahakan diri sendiri. Namun benar kata Pak Santo, banyak candu-candu kecil yang terjadi sehari-hari, bukan soal kecanduan, obat-obatan saja, atau sesuatu yang sangat besar. Untuk sesimpel dari kata Pak Santo, candu. Kalau saya mungkin kecanduan handphone gitu ya, sering kadang nggak dapat sesuatu yang harus pegang, harus berkesan sosial media dan sebagainya gitu ya, kan candu juga ya. Ya seperti kata Pak Santo, berkat gitu ya, mau melakukan hal itu dan benar sekali Pak ya. Kalau dari pengalaman saya dengan latihan mindfulness, dengan latihan meditasi secara kontinu, secara konsisten, itu akan membantu kita mengatasi kecanduan yang pertama, kecanduan yang tidak bermanfaat gitu ya, yang merusak diri kita. Karena dengan melatih mindfulness dan meditasi, meningkatkan kesadaran, pas kita punya kesadaran yang kuat, itu akan membuat kita melepas sesuatu yang tidak berguna itu lebih mampu dibandingkan saat kesadaran kita sebenarnya tidak kuat. Karena menurut saya pada saat kita kecanduan, sebenarnya kesadaran kita sedang lemah gitu. Ya kita tidak punya kendali. Pas kita punya kesadaran yang kuat dengan latihan mindfulness dan meditasi, membuat kita jadi punya kapasitas untuk lepas gitu ya, atau meninggalkan kecanduan. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih Pak Wahyudi tambahannya. Ya. Terima kasih Pak Wahyudi ya untuk tambahannya. Dari saya pun sepertinya cukup begitu saja. Mungkin kita sampai di sini sharing kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kita akan berjumpa lagi dengan sesi yang sama di minggu depan, hari Rabu, di waktu yang sama juga ya. Jadi saya akan tutup sesi kita pagi ini dengan mendengar 3 bunyi genta.